Oke, para siswa sekalian, pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita masuk ke pembelajaran matematika dan ya pembelajaran daring matematika kelas 8 bagian 3 atau pada pekan ketiga. Nah, semuanya untuk bisa mengikuti, dan nanti setelah video ini berlangsung, jika kalian memang harus tidak bisa mengikuti pembelajaran ini, jangan khawatir, nanti untuk link, karena video yang sama akan Bapak juga upload di YouTube, dan linknya akan Bapak juga sampaikan di grup pembelajaran kita ya. Silakan nanti yang di YouTube itu, kalau untuk menghemat kuota, kalian bisa menggunakan unduh atau fasilitas tonton nanti, sehingga kalian dapat menyaksikan tanpa harus menggunakan kuota, jadi sangat menghemat. Oke, baiklah para siswa sekalian, ya, yang cantik, yang ganteng, yang keren, yang mudah-mudahan pagi ini sudah mandi, sudah bersih, sudah harum, sudah wangi, sehingga malaikat rahmat senantiasa mendekat kepada orang-orang yang senantiasa bersih dan mensucikan diri, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pembelajaran pagi ini, sekaligus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pada hari-hari ini dan berikutnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki pokok bahasan menentukan persamaan pada konfigurasi objek. Oke. Kemudian ini ya ekuivalen atau gimana bahasanya ya, sama ya. Kalian bisa buka buku paket di halaman 24. Oke. Mudah-mudahan sudah disiapkan semua alat tulis, bukunya, sekaligus beberapa catatan yang mungkin akan kalian gunakan untuk mencatat ya. Karena materi ini menyenangkan ya, sekaligus merupakan tantangan untuk kalian untuk para siswa sekalian yang suka berpikir ya. Selagi kita masih hidup, masih ada otak, tentu seharusnya sukalah kita dengan untuk berpikir ya, karena ya dengan biasa kita berpikir, mudah-mudahan kita senantiasa dicerahkan dan dimudahkan dalam olah pikir. Jadi dalam dunia itu kan ada olahraga, ada olah jiwa, ada olah pikir. Nah, ini bagian Bapak yang saatnya olah pikir ini, supaya kalian bisa membuat keputusan bijak dengan tepat, akurat ya, dan tidak stres dalam menghadapi setiap permasalahan, karena kita akan dididik untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir. Oke. Jadi kalau ketemu masalah, bukan masalah ya, tapi bukan pegadaian. Oke. Tujuan pembelajarannya ya, untuk materi ini apaan ini? Yang pertama, setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan, ini harapan kita, harapan Bapak ya, dan harapan kalian mau hendaknya mampu menemukan pola dan banyak objek dengan mengamati konfigurasi awal yang diberikan. Oke, nanti kita lihat maksudnya. Kemudian menentukan banyaknya objek pada pola yang terjadi pada urutan yang ditentukan. Oke. Yang ketiga, menggunakan konfigurasi objek untuk ya, ketentuan konfigurasi ini untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Tentu termasuk masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan ini kita mencoba menganalisa apa yang akan terjadi, apa maksudnya itu ya? Ya, menganalisa apa yang akan terjadi dengan cara memperhatikan hal-hal yang sebelumnya. Oke, karena dunia adalah kehidupan berulang. Setelah pagi, malam, ya setelah ulang-ulang ya, setelah sore, malam, pagi, siang, kan balik sore lagi. Jadi dunia itu adalah perputaran yang berulang. Oke. Kita lihat susunan pola berikut. Ya, amati susunan pola berikut. Oh, heng. Oke, ini kok jadi masalah ini ya. Amati susunan pola berikut. Nah, gambarnya bermasalah. Oke, gambarnya bermasalah. Kalau gitu, kita lihat ke arah tangan saja. Oke. Oke. Karena tadi seharusnya ada gambarnya itu, nah.
Tapi kita sabar sedikit, coba kita lihat gambar aslinya. Yang Bapak ambil itu adalah ini ya. Mudah-mudahan oke. Kita masuk ke halaman 24 tadi ya. Salah masuk pula. Halaman 24 tadi ya. Oke, halaman 24. Kita coba. Jadi ini ya materi kita. Saya dengan nilai buku menentukan persamaan. Nah, ini. Oke. Pada pola ke-1 terdiri atas 2 bola ya. Kemudian 1 bola biru dan 1 bola merah. Oke. Pola kedua itu terdiri atas 6 bola ya. Kemudian 3 bola hijau biru dan 3 bola merah. Pada pola ketiga itu dari atas 5 bola biru dan 5 bola merah. Pada pola keempat ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6 ya. 6 bola biru dan 6 bola merah. Pada pola keempat ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bola biru dan 10 bola merah. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, waduh, memang bermasalah betul ya. Di sini. Jadi pola 1 terdiri atas 2 bola, yaitu 1 bola hijau dan 1 bola merah. Pola 2 terdiri atas 6 bola ya, 3 bola hijau dan 3 bola merah. Pola 3 terdiri atas 12 bola, 6 bola hijau dan 6 bola merah. Pola 4 terdiri atas 20 bola, 10 bola hijau dan 10 bola merah. Oke, bagaimana kita dapat menentukan pola ke-10, pola ke-11, pola ke-12 dan seterusnya tanpa harus apa namanya ya, itu ya. Ya, bagaimana caranya pola ke-10, pola ke-11 dan pola ke-12? Kan tidak mungkin kita gambar sedikitnya, mending kalau 10, kalau 110 gimana? Oke, untuk itu kita kembali ke lihat ya. Kita ulangi lagi ya. Tadi pada pola pertama, oke, itu di atas 1 katakanlah biru, 1 merah. Oke, pada yang kedua dari atas berapa tadi? 3 biru, 3 merah. Oke, yang keempat kita gambarkan itu ya. Dari atas 6 biru, 6 merah. Oke. Pada pola kelima tadi ada 10 biru dan 10 merah. Oke. Wah, gitu ya. Kenapa terlalu besar sehingga kameranya agak cukup. Oke, begitu tadi. Oke. Sekarang kalau tanya yang ke-6. Nah, kalau gitu sebelum yang ke-10 kalau ke-6 berapa? Ya. Yang ke-6 ini jumlahnya tadi ada 2. Ada 2. Ini ada 6. Oke, di sini ada 12. Oke, ini ada 20. Sekarang kalau yang ke-6 gimana? Coba kalian simak bagaimana cara menemukannya. Jadi kita harus cerdas dalam hal ini menganalisanya. Ini aturannya seperti apa? Oke, ternyata kita simak jumlah bola biru dan bola merah itu jumlahnya selalu sama. Kalau 1 ya 1, 3 ya 3, 6 ya 6, 10 ya 10.
kemudian jumlahnya 2, 6, 12, 20. Oke, 20. Kita simak dari sini saja. Kalau begitu, setelah kita lihat coba 2 ke 6 itu selisih 4. Oke, 6 ke 12 itu selisihnya berapa? 6. Oke, 12 ke 20 itu selisihnya 8. Kalau gitu ini harus ditambahkan berapa lagi? 4, 6, 8, 10. Oke, kalau 10 tentu ini jumlahnya harus 30, kan? 20 tambah 10, 30. Kalau 30, kita balik cara berpikirnya. Tentu di sini 15 biru dan 15 merah. Maka jumlahnya ada dengan pola yang ke-6. Oke. Kalau berikutnya lagi akan dijumlahkan berapa? 8, 10 ditambah 12. Oke, 30 ditambah 12, 42. 42 ini kita bagi 2, ya kan? Kita bagi 2 menjadi 21. Ini 21. Oke. Nah, maka ini menjadi untuk pola ke-7. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pola ke-8 dan 9, 10 ini bisa kita gunakan ini, tapi ini juga sangat ribet ya. Sekarang kita lihat ini aja. Kita lihat salah satunya merah saja atau biru saja. Kita lihat merah saja karena merah dengan biru jumlahnya sama. Merah saja ya. 1, 3, 6, 10, 15. Oke, 1, 3 sini ya. 1, 3, 6, 10, kemudian 15, ya, kemudian 21. Ini kalau kita lihat, ini 1 ke 3 nilainya 2, 3 ke 6 nilainya selisihnya 3, 6 ke 4 selisihnya 6 ke 10 selisihnya 4, 10 ke 15 selisihnya 5. Berikut selisih 6, maka jumlahnya 21. Benar ya? Berikut selisih 7, maka jumlahnya 28. Oke, gitu ya. Ini 1, 3, 6 jadi selisihnya 1 ke 3 selisih 2, 3 ke 6 selisih 3, 6 ke 4 selisihnya 4, 6 ke 10 selisihnya 4, 10 ke 15 selisih 5, 15 ke 21 selisih 6, terus makanya kan ada selisih 8. Selisih 8 tentu 28 tambah 8 36. Oke, paham ya? Nah, ini ketemu nanti. Nah, kalau misalkan ditanya suku ke-10, kita lihat suku pertama. Nah, jadi suku pertama kita singkat ya, suku pertama atau bilangan pertama. Selanjutnya bilangan pertama. Bilangan pertama. Selanjutnya kita sebut suku aja ya, atau suku pertama. Suku pertama. Ya, hanya kita singkat U1. Nah, ini suku pertama. Jika ada pada barisan itu U1. Kalau suku kedua menjadi suku kedua. Cara penjelasannya, ini suku ketiga, terus ada suku keempat. Suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 6, suku keempatnya adalah 10, suku kelima, suku kelima, jadi ada 1, 2, 3, 15, ya, 10 nih ya. Oke, sekarang kalau tanya berapakah suku yang sepertinya berapa kalau ada 10 suku? Nah, kalau ada 10 suku tentu kita lihat ya. Nah, kita lihat ini analisis kita. Tadi suku pertamanya adalah 1, suku kedua adalah 3 ya, suku keempat
10. Ya, suku kelima sama dengan 15. 136, sorry, 6. Suku ke 1 3, ulang lagi. Kok apa jadi salah ya? 1 3 6 10, 1 3 6 10. Oke, suku ke 6 adalah 15. Suku ke 7 21. Sekarang berapa suku yang kesekian? Nah, ini masalahnya. Suku kesekian. Suku kesekian. Maka di skala UN. Suku yang kesekian gimana cara menghitungnya? Gimana cara mencarinya? Ini kalau misalkan kita hubungkan antara ini, nah antara bilangan di samping tanda U, bilangan di sini, ya, dengan bilangan ini, apakah U1 sama dengan 1? Ternyata U2-nya sama dengan 3, U4 sama dengan 6, U5 sama dengan 10. Oke. Gimana cara menentukannya? Nah, ini kita coba misalkan 1 kurang 1, ini 1 ini adalah 2 kurang 1. Itu ini seharusnya menjadi 3 kurang 1, betul ya. Ini menjadi 4, nah enggak ketemu. Ya, kalau kita kalikan, kita coba lagi yang lain. Misalkan ini 1 kali 1, 1 kali 1 betul. Ini menjadi 2 kali 2. Nggak bisa. Ya. Kalau 1 kali 1 benar, ya kan? Kalau 2 kali 3 4, ini hasilnya 3. Kalau gitu kurang 1 aja Pak. Oke, kita coba kurang 1. Jadi di atas kurang 1. Jadi ini perlakuannya harus menggunakan bilangan yang sama. Oke. Jadi kita coba kalau misalkan setengah, kita bagi 2 aja lah. Setengah kali 1 tambah 1. 1 tambah 1. Ini setengah kali 2 tambah 2 1. Tidak bisa ya. Ini seharusnya 1 kali 1, setengah dari 1 kali 1, tidak bisa. Jadi gimana? Bisa kalian ketemukan? Kita coba ya. Kalau misalkan kita kalikan tadi, ulangi lagi ya. Tadi supaya U1-nya sama dengan 1, artinya kita coba kalau setengah dikali 1 dikali 1 tambah 1. Oke, 1 tambah 1 2 setengah kali 1 setengah kali 2 1, betul. U2 sama dengan 3, kita masukkan. Artinya coba setengah kali 3 kali 3 tambah 1. Oke, kita coba ini hitung. Setengah kali 3 ya 3/2. Oke, kemudian kali 3 tambah 1 4. 3 kali 4 12, 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 kali. Ya, kok jadi salah ini? Oke ya. Sorry, kan salah apa jadinya? Setengah kali 2, kan suku kedua ya. Kali 2 kali 2 tambah 1. Oke, kita masukkan nilainya. Tertutup pula. Oke. Tentu setengah kali 2 nilainya 1. 2 tambah 1 3. Oke, masuk ya. Kita coba kalau suku yang ketiga. Suku ketiga nilainya adalah 6.
ya. Kalau kita masukkan setengah dikali 3 dikali 3 tambah 1 sama dengan kita jadi supaya genap. Ini kita kali dulu 3 tambah 1 4 dibagi 2 3 6. Oke, masuk. Maka kita tentukan maka UN-nya karena dia N sama dengan setengah N. Ini 3 ini sama dengan N. Ya, 2-nya sama dengan N. Kalau suku yang sekian, setengah kali sekian dikali sekian tambah 1. Oke. Nah, kalau pertanyaan tadi berapakah suku yang ke-10? Nah, berapakah suku yang ke-10 kalau pola tadi ya? Jadi kalau suku yang ke-10 kita cari U10 sama dengan setengah kali 10 dikali 10 tambah 1. Oke, ini setengah dari 10 adalah 5 kali 10 tambah 1 adalah 11. Ini ya, salah, jadi setengah dari 10 adalah 5 kali 10 tambah 1 adalah 11. 5 kali 11 55. Jadi pada suku yang ke-10 akan terjadi nanti 55 bola merah dan 55 bola biru. Ya, ada 55 bola merah dan 55 bola biru. Oke, kita coba aja dari sini. Nah, kita coba dari cerita kita tadi. Bagaimana kalau U8? Ya, suku ke-8. Suku 8 kita buktikan rumus ini ya. Maka suku ke-8 sama dengan setengah kali 8 buka kurung 8 tambah 1. Oke, kita teruskan. Setengah dari 8 nilainya adalah 4. 8 tambah 1 nilainya 9. 4 kali 9 36. Jadi akan 36 bola merah, 36 bola biru. Oke. Kita kembalikan ke masalah kita yang awal tadi. Oke. Nah, ternyata benar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 36 bola merah, 36 bola biru, dan ada 72 jenis bola yang terjadi pada pola yang ke-8. Pada pola yang ke-8. Jadi itulah bentuk-bentuk konfigurasi objek yang terjadi. Kita harus bisa menganalisa itu. Hanya beberapa contoh yang Bapak ambil dari yang Bapak ambil dari buku pelajaran kalian. Oke. Nah, sekarang kita simak. Ini yang menariknya. Ini yang menarik, kita terus lagi. Sekarang apa, ambil contoh-contoh yang lain. Kita ambil contoh-contoh yang lain. Oke. Nah, oke. Misalkan Bapak punya bilangan begini, ya. Objeknya seperti ini. 1. Kemudian kita bikin begini ya. Begini. Oke. Kemudian begini. Ini. Oke. Kemudian 1 2 3 4 2 3 4. Oke, ini 1 2 3 4 5 2 3 4 5. Nah, ini kan darah ini ya. Ini kalau kita hitung ini ada 1. Oke. Ini ada 3. Ya, ini ada 2 3 4 5. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Oke, maka bilangannya seperti itu. Jadi kalau kita sederhanakan 1, 3, 5, 7, 9 tanpa harus menggambar lagi, maka bilangannya adalah 11, 13, 15, 17 dan seterusnya. Oke, jadi kalau seperti ini maka berlangsunglah disebut dengan suku pertama. Suku pertama sama dengan 1. Oke. Suku kedua sama dengan 3. Suku keempat sama dengan 5. Suku kelima sama dengan 3, 5, 7. Suku kelima 6 sama dengan 9. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, suku 3-nya belum ada. Ulang ya. Udah kos nih. Aduh, gimana sama ulang lagi ya. Suku pertama sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 3. Suku ketiga sama dengan 5. Suku keempat sama dengan 7. Suku kelima sama dengan 9. Suku ke 99 gitu. Nah, berapa? Terus sampai suku yang kesekian. Suku yang ke anu. Nah, suku yang kesekian. Berapa? Jadi kita harus bisa menganalisa ini. Kita tidak mungkin misalkan tanyakan suku yang ke 99, kalian urutkan bilangan ini sampai 99. Jadi kita harus bisa menganalisa, mencari rumus bakunya. Bagaimana cara kita menentukan rumus tersebut ya, supaya bisa kita tetapkan bilangan keberapa dan bilangan keberapa. Oke. Kita coba ya. Jadi kalau ini lihat selisihnya dulu. Ternyata kalau ini ternyata memiliki selisih yang tetap. Ini selisih 2. Ini selisih 2, ini selisih 2, ini selisih 2. Oke. Maka menjadi 1 itu bisa kita rubah menjadi 2 kali 1. 2 kali 1 nilainya 2 apa? Supaya 1 kurang 1. 2 kali 1 kurang 1. Maka yang ketiga ini jadi 2 kali 2, 4 kurang 1. Oke, paham ya? Angka 5 ini 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3 6 kurang 1 50. Angka 7 ini 2 kali 4 kurang 1. Oke, yang 9 ini 2 kali 5 kurang 1. Maka kalau tanyakan berapakah suku yang ke-99? Itu dengan cara yang sama, 2 kali 99 kurang 1. Oke, maka tanyakan suku yang ke-99 tentu 2. Suku yang ke-99 itu 2 kali 99 kurang 1. Kita hitung ya. 99 kali 2. Aduh, 19 ya. 198 kurang 1. Nilainya adalah 197. Oke, kita coba. Apa benar ini Pak ya? Nah, kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 aja dulu ya, kecil ya. 10. Suku yang ke-10 artinya 2 kali 10 kurang 1. 2 kali 10 20 kurang 1 sama dengan 19. Kita coba, benarkah suku yang ke-10 ini adalah 19 tadi ya. Ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah 13, 15, 17, 19 benar ya. Suku ke-10 adalah 19. Oke. Nah, berapa untuk suku yang kesekian? Nah, maka suku yang kesekian sama dengan, jadi kalau suku yang ke-10 2 kali 10, suku yang ke-9 2 kali 9, suku yang ke-5 2 kali 5. Ini ya. Ini suku yang ke-5
2 kali 5, suku yang keempat 2 kali 4, maka suku yang ke n tentu menjadi 2 kali n dikurang 1. Kita sederhanakan menjadi UN sama dengan 2 kali n ya 2n kurang 1. Oke, 2n kurang 1. Ini untuk bilangan apa nih ya? 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil. Adalah bilangan ganjil. Sekarang bagaimana kalau kita coba jumlahkan? Oke, kalau kita jumlahkan satu angka saja 1 sama dengan 1. Kalau jumlahkan 2 angka, setelah angka 1 tentu 1 ditambah 3. 1 tambah 3 4. Oke. Kita tambahkan dengan bilangan yang ketiga. 1 tambah 3 tambah 5. 4 tambah 5 9. Oke, kita teruskan. Ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Tentu ini dari sini 9 tambah 7 16. Masih teruskan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini batas jadi 16 tambah 9 25. Saya pikir sudah cukup ya. 1 2 3 4 5. Untuk 5 angka ini sudah cukup kita mengkaji bagaimana cara menjumlah suku selanjutnya. Nah, ternyata 1 4 9 16 25. Kita bisa bikin sebenarnya kalau kalian kita sudah ketemu. Oke, minum dulu. Ya. Kita minum dulu sambil kalian juga boleh minum nyantai saja. Nyantai tapi mikir, badan nyantai otak bekerja. 1 ini 2 ini 4 ini adalah 2 kali 2. 9 ini adalah 3 kali 3. 16 ini adalah 4 kali 4. 25 ini adalah 5 kali 5. Satu kali 1. Benar ya? Jadi kalau ada 1 angka 1 kali 1 kali 2 angka 2 kali 2. Kalau ada 3 angka 3 kali 3. Kalau ada 1 2 3 4 4 angka 4 kali 4. Kalau ada 5 angka 1 2 3 4 5 ada 5 kali 5. Nah, sudah kita artinya jumlahnya. Maka jumlah ini adalah bilangan ganjil ya. Jadi kalau seperti bola ini, nah, sekarang ditanya berapakah jumlah hingga 3 suku. Nah, ini jumlahkan. Ya 3 suku ini ya. Nah, jumlah hingga 3 suku. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 macam. Kalau jumlah 4 suku tambahkan ini lagi. Ya. Jadi jumlah suku itu disingkat dengan SN dalam S ya. Jadi kalau jumlah suku yang kesekian, jadi kalau ibaratnya begini, jumlah satu suku. Nah, ini seperti ini tadi. Ini jumlah satu suku S1, artinya jumlah satu suku. Oke, ya biar kita bingung. Ini jumlah satu suku sama dengan 1. Oke, ini jumlah 2 bilangan. Ya, karena setiap bilangan itu menjadi suku. Ini di sela-sela di antara itulah Pak sampaikan istilah-istilahnya ya. Maka jumlah 2 suku. Jumlahnya 2 bilangan adalah 4. Oke, berikutnya jumlah 3 bilangan. Oke, jumlah 3 bilangan S3 adalah 9 dan seterusnya ya. Kita ulangi lagi tadi ya. Kertas sudah habis. Oke. Jumlah satu suku tadi 1. Jumlah 2 bilangan atau 2 suku sama dengan apa tadi? 4.
jumlah 3 suku atau 3 bilangan jadi 9, jumlah 4 suku sama dengan 16, jumlah 5 tadi ada 25, jumlah 6 suku adalah 36, sama tadi ya. Maka jumlah 10 suku, misalkan ya, tanyakan jumlah 10 suku itu dengan mudah dengan aturan itu menjadi 10 kali 10 100 ya. Gimana dapat dari 10 kuadrat atau 10 kali 10 ya. Nah, kalau suku yang kesekian, suku yang kesekian, jumlah suku yang kesekian itu sama dengan kalau 4 itu hasilnya 4 kali 4, 5 hasilnya 5 kali 5, 6 hasilnya 6 kali 6, 10 aja 10 kali 10. Kalau kalau n itu menjadi n kali n atau disingkat dengan n kuadrat. Oke, inilah jumlah 10 suku untuk bilangan ganjil. Nah, sekarang kita coba untuk bilangan genap. Nah, bilangan genap. Kalau kita coba bilangan ya, bilangan genap. Kita nggak usah ulannya, langsung ke bilangannya. Bilangan genap. Tentu rumusnya dari pangkal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini bilangan genap ya. Artinya suku pertama U1-nya sama dengan 2, U2-nya sama dengan 4, U3 suku ketiganya sama dengan 6, U4 sama dengan 8, U5 sama dengan 10, U6 sama dengan 12 dan seterusnya ya. Suku pertamanya sama dengan 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10, suku keenamnya 12. Kalau gitu ditanya berapa suku yang ke-10? Bisa kalian tebutkan? 1 jadi 2, 2 4, 3 6, 4 kali 8. Tentu menjadi wah, kali 2 saja ya. Ternyata cuma dikali 2, 5 kali 2 10, 6 kali 2 ternyata 10 kali 2. Ya, sebenarnya 20 dari mana? Dari 10 kali 2. Oke. Ditanya berapa suku yang ke 100? Itu menjadi 200. Berapa suku yang kesekian? Kali 2 saja Pak. Sekian suku ke anu 2 anu ya 2 n. Jadi suku yang ke n adalah 2 n. Oke. Sekarang kita jumlahnya. Ini masalahnya. Jumlah bilangan genap. Oke. Jumlah bilangan genap. Jumlah bilangan genap. Oke, 2 ya 2 lah kalau 2 ya. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 2 ditambah 4 ditambah 6. 6 sini 6 ditambah 12 ya. Kemudian 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Oke, batas jadi 12, 8 20. Oke, teruskan lagi. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Batas jadi 20 tambah 10 30. Nah, ini S nya. Jadi ibaratnya ini sebagai jumlah suku pertama, S1 nya sama dengan 2. Ini S2 nya. Kalau S itu jumlah ya, sama dengan 6.
S3 nya sama dengan 12. Oke. S4 nya ada jumlah 4 suku sama dengan 20. Suku kelima, jumlah suku yang kelima S5 nya sama dengan 30. Bagaimana kita menghubungkan antara angka yang ada pada S itu dengan hasilnya? Pikirkan dulu sebentar ya, Bapak minum. Alhamdulillah. Mana caranya ini ya? Gimana caranya? Kalau ini misalkan Bapak kalikan 1 kali 1 tambah 1. 1 kali 1 2 tambah 1, 1 kali 1 1 tambah 1 2. Kalau ini misalkan 2 ini kalau 2 juga gimana ya? 1 kali 2 atau 2 kali 2. Atau 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 2 tambah 2. Ini 3 kali 3 tambah 3. Kalau 3 sih betul. Ini 4. Oke. Kali 4 tambah 4. Kali 4 16. Oke. 5 kali 5 tambah 5 25 tambah 5 36. Jadi kalau misalkan ditanya dari sini ditanyakan tadi S5 ya, S6 tentu menjadi 6 kali 6 tambah 6 tentu sama dengan 6 kali 6 36 tambah 6 hasilnya 42 ya. Kita coba tentu setelah 10 tambah 12 bentar ya. Jadi kalau oke, paham ya? Kalau tanya suku yang ke 10 itu menjadi 10 kali 10 tambah 10. Oke, 10 kali 10 100 tambah 10 110. Pertanyaan suku yang ke sekian, nah, tentu n kali n tambah n. Terus sini bisa sederhanakan, n kali n sama dengan n kuadrat ditambah n. Atau secara matematis, secara aljabar bisa kita ubah menjadi n kali n tambah 1. Jadi Sn-nya itu bilangan genap, jumlahnya adalah Sn kali n tambah 1. Oke. Nah, Bapak sudah membuat ini semua. Oke. Ini tadi untuk bilangan genap. Mari kita analisa. Untuk bilangan genap. Bilangan genap itu sama dengan kelipatan 2 ya. Bilangan genap itu sama dengan kelipatan 2. Tadi kan bilangan genap kelipatan 2 ya kan, 2 4 6. Sekarang kita coba untuk kelipatan 3. Kelipatan 3. Oke, kelipatan 3. Tentu bilangannya adalah 3 6 9 sama nih ya. Kelipatan 3 kali 1 3 kali 2 3 kali 3 3 kali 4 3 kali 5 3 kali 6 dan seterusnya. Oke, maka kalau ditanya berapa suku yang besar, suku pertama sama dengan 3, suku kedua sama dengan 6, suku ketiga sama dengan 9. Maka ditanya
suku yang ke-10, tanya suku yang ke-10 bisa kalian dapatkan, cukup dikali 3 artinya 30 ya. Suku yang ke-100 tentu 300. Kalau suku yang kesekian ya suku yang kesekian itu menjadi 3 kali n atau sama dengan UN sama dengan 3n. Oke, sekarang kita lihat jumlahnya. Kalau jumlahnya ya S1 sama dengan 3, S2 hanya jumlah yang kedua hanya 3 tambah 6 sama dengan 9, S3 sama dengan 3 tambah 6 tambah 9 15, 18 ya, 18. S4 3 tambah 6 tambah 9 tambah 11 berapa ini? Jadi batas ini sudah 18 tambah 11 29. Nah, bagaimana menambahkan sekarang ini? Ya. Sekarang apabila saja langsung bahwa ternyata SN-nya adalah 3/2 N kali N tambah 1. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini ya. Mari kita menganalisa seperti ini. Mari kita menganalisa dari yang pertama sudah Pak uraikan tadi. Oke, diperlukan analisa yang sangat teliti untuk menentukan suku ke N atau UN suatu barisan bilangan yang berbentuk dari konfigurasi objek. Oke. Misalkan pada objek yang membentuk bilangan genap atau kelipatan 2. Bilangan genap atau kelipatan 2, maka suku ke N-nya adalah 2N dan SN-nya dan jumlah sekian sukunya adalah N kali N tambah 1. Jadi kita bahas tadi ya. Untuk yang membentuk bilangan kelipatan 3, ini belum kita bahas tadi ya, itu adalah UN sama dengan 3N dan SN nya sama dengan 3/2 N kali N tambah 1. Pada objek yang membentuk kelipatan 4, maka rumusnya adalah UN sama dengan 4N kali dan SN nya adalah 2N kali N tambah 1. Oke, analisa itu. Untuk objek berbentuk kelipatan 5, maka rumusnya menjadi UN-nya sama dengan 5N dan suku banyaknya suku ke SN-nya, jumlah sukunya 5/2N kali N tambah 1. Oke. Oke, kita kesimpulannya. Ini sudah hampir mengakhiri cerita kita kalau sudah sampai kesimpulan ya. Pada objek yang bentuk bilangan ganjil, maka ya, UN sama dengan 2N kurang 1 dan SN sama dengan N kuadrat. Kita bahas tadi ya. Kalau pada objek yang berbentuk kelipatan, untuk bahasa yang bilang kelipatan X, maka nah ini rumusnya UN sama dengan XN. Jadi kalau mau kelipatan 6, maka UN sama dengan 6N. Kalau dia kelipatan 6 tadi ya, maka rumus yang kesekiannya adalah 6N. Maka kalau banyaknya jumlah sukunya, untuk 6/2 menjadi 3 ya. Nah, kalau 6 tadi X/2 kali N tambah 1. Oke, bergembiralah kita. Apa minum dulu, bismillah. Ternyata yang gue itu baru ngerti, makanya dia terbahak-bahak. Oke, baru nyambung dia itu. Iya, sudah gundul hitam nggak paham, baru paham, baru kesenangan hatinya. Apa biarin ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini seluruh rangkaian yang job-job yang apa berikan di kamera yang cantik dan gagah ini.
Kemudian dari pendakian Kupetik Sirih cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, ya pada mengalir dengan sabun, kemudian hindari kerumunan dan kumpul-kumpul dan geng-geng dan sebagainya. Kemudian tidak menghindari kerumunan, menghindari bepergian. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak kalah penting senantiasa berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan segenap urusannya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi barokah dan manfaat hendaknya. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat sebagai majelis ilmi yang dijanjikan Allah sebagai mendapat pahala surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.